Oke guys, di sini mungkin aku akan bikin sedikit video tentang penjelasan komputer, software, hardware, dan lain-lain. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya videonya rada sedikit ngeframe, suaranya rada kresek-kresek, videonya juga kualitasnya tidak HD display atau tidak bagus, dan lain sebagainya. Aku minta maaf karena aku ngeteknya menggunakan laptop yang dimana laptopku tuh spesifikasinya mungkin belum begitu memadai untuk ngetek video ini gitu. Oke, langsung aja kita masuk. Di pelayanan kita di gereja ini, hal atau benda yang utama yang harus kita punya atau benda yang menjadi pokok utama kita adalah komputer. Karena tanpa ada komputer, kita juga tidak akan bisa yang namanya ngampilin PowerPoint, streaming, ngedit bahkan ya untuk desain dan lain-lain. Itu nggak akan pernah bisa kalau nggak ada komputer. Tapi kalian tahu nggak sih komputer itu apa gitu? Kalian yang ingin ikut multimedia melakukan pelatihan ini, ikut pelatihan, kalian tahu nggak sih komputer itu apa? Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa komputer itu laptop itu komputer, sama aja. Padahal kedua hal tersebut adalah hal yang dasarnya sama, tapi pada secara detail itu berbeda. Sorry, tapi secara detail tuh kedua hal tersebut tuh adalah hal yang berbeda. Jadi bukan hal yang 100% sama gitu. Ada perbedaannya antara komputer dan laptop. Tapi yang kita bahas kali ini adalah komputer, ya, bukan laptop. Nah, sedikit untuk informasi bagi kalian. Mungkin kalian nggak tahu ya, apa yang disebut PC, apa yang disebut CPU, apa yang disebut komputer, laptop gitu ya. Tapi kalau perbedaan laptop dan komputer kalian mungkin tahu lah ya, nggak dasarnya seperti apa. Singkatnya ya, komputer dan laptop itu bedanya sedikit. Secara dasar, laptop adalah komputer gitu. Tapi laptop adalah komputer portable singkatnya, atau komputer yang bisa dibawa kemana-mana, bisa dijinjing dan bisa digenggam. Sama aja kayak handphone gitu. Handphone dan phone apa bedanya? Dulu tuh orang nyebutnya phone atau telepon. And then apa bedanya dengan handphone? Handphone kan dalam bahasa Indonesia itu adalah telepon genggam. Otomatis telepon tersebut adalah telepon mobile yang bisa dibawa kemana-mana, bisa digenggam. Begitu juga dengan laptop. Laptop singkatnya adalah sebuah komputer yang bisa digenggam, dibawa kemana-mana. Untuk mempermudah kalian dalam mobilisasi, makanya disebutnya atau orang biasanya nyebutnya komputer mobile, yaitu laptop gitu. Nah, apa bedanya PC dengan komputer dan laptop? Kalian udah tahu perbedaan antara komputer dan laptop. Sekarang pembahasannya apa bedanya dengan PC? Kalian suka dengar kayak PC atau PC, P dan C. Itu apa? PC itu singkatan dari personal computer. Secara singkat, setahu saya ya, sorry saya juga bukan orang yang benar-benar wawasan luas dalam IT, tapi yang namanya personal computer itu maksudnya dalam artian personal, yaitu yang milik kalian sendiri, individu kalian. Jadi personal komputer itu adalah komputer yang digunakan secara personal oleh diri kalian gitu, bukan untuk bisnis biasanya gitu. Itu sebutnya PC gitu. Jadi ya buat kalian sendiri untuk ngatur keuangan kalian diri sendiri dan lain sebagainya. Ibaratnya kayak handphone kalian lah. Handphone kalian tuh bisa disebut personal handphone. Sama aja dengan PC. Ya personal computer gitu. Gak ada bedanya. Terus apa bedanya dengan CPU? CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Artinya adalah sebuah prosesor sebenarnya. Tapi banyak orang yang nilai kayak kalau kalian lihat komputer tuh ya, ada monitor, ada box. Biasanya kalau kalian lihat ada box tuh yang warna hitam. Warna hitam, warna kuning yang ada lampu-lampunya itulah kalau kalian lihat. Kok ini ada di komputer ada box kayak bentuknya kayak kotak tapi ada lampu-lampunya apa tuh? Nah, itu orang biasanya sebut dengan CPU. Padahal CPU itu adalah prosesornya. Kita belum belajar ke hardware karena memang mungkin terlalu dalam. Kita belajar singkat dulu aja. Tapi kalau kalian mau belajar ke hardware, terusin aja, lanjutin aja video ini atau nanti aku bakal bikin video part 2-nya biar kalian tahu apa itu prosesor gitu. Nah, CPU yang box hitam ini yang ada lampu-lampunya, kenapa disebut CPU? Karena di dalamnya itu terdapat prosesor atau CPU-nya gitu. Intinya CPU adalah otak dari komputer. Jadi kalau ditanya CPU apa, ya secara singkat kalian bisa jawab bahwa CPU itu adalah benda yang kotak itu yang ada lampu-lampunya ya. Itu bisa kalian jawab CPU. Oke, nah singkatan dari apa? CPU itu Central Processing Unit. Oke, sekarang kita masuk ke dalam apa itu komputer. Menurut Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah dan menurut prosedur atau menurut prosedur yang telah dirumuskan atau
Komputer bisa disebut mesin yang bisa mengolah data. Datanya itu bebas berupa apa aja. Mau berupa foto, video, dokumen, apapun itu. Nah, karena komputer diciptakan untuk mengolah data, kalian tahu nggak komputer zaman dulu seperti apa? Atau dulu komputer itu disebut dengan apa? Untuk informasi juga, komputer itu adalah benda atau mesin perkembangan dari kalkulator. Jadi dulu tuh komputer itu dasarnya ditemukan komputer itu adalah kalkulator, guys. Jadi kalkulator dikembangin menjadi komputer. Sebelumnya adalah kalkulator. Lalu dikembangkan menjadi komputer. Jadi dulu kalkulator itu dikembangin biar bisa nggak sih kalkulatornya ngitung lebih banyak datanya gitu kan. Bisa nggak sih kalkulatornya ngitung algoritma bahkan logaritma atau kalkulus dan lain sebagainya. Akhirnya diciptakanlah komputer yang lebih canggih dari kalkulator. Dasarnya adalah kalkulator untuk mengolah data. Seiring perkembangan zaman diciptakan komputer yang canggih terus makin canggih dan terus sampai berkembang. Pada saat ini pun komputer terus berkembang dengan teknologi yang juga berkembang gitu. Jadi komputer itu adalah alat atau mesin digunakan untuk mengolah data apapun itu. Mulai dari foto, video, gambar, dokumen, apapun itu yang berupa data. Dan komputer itu digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi jangan sampai komputer itu memperbudak kalian gitu. Sama halnya juga dengan handphone ya. Ini menurut saya kayak banyak rakyat Indonesia atau orang-orang seperti kalian tuh kita tergantungan dengan handphone. Padahal handphone itu sama aja kayak komputer, diciptakan untuk membantu, bukan memperbudak gitu ya. Jadi teknologi itu digunakan untuk membantu, bukan untuk memperbudak. Kalau kita diperbudak oleh handphone atau oleh smartphone atau oleh teknologi ya, disitulah atau posisi disitulah ada sesuatu yang salah dari diri kita gitu. Karena teknologi diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia, bukan memperbudak, apalagi merugikan manusia gitu. Next, di dalam komputer itu ada dua bagian penting ya. Kita sebutnya dua bagian penting dah. Yang pertama itu ada software dan hardware. Apa sih software? Apa sih hardware? Singkatnya gini, secara bahasa Indonesia di KBBI, software adalah perangkat lunak dan hardware adalah perangkat keras. Apa itu perangkat? Apa itu perangkat lunak? Apa itu perangkat keras? Kalian keep aja dulu bahwa software itu adalah perangkat lunak dan hardware itu perangkat keras. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang software. Kita akan lebih masuk ke dalam tentang software, perangkat lunak, bukan perangkat kerasnya dulu ya. Kita belajar perangkat lunaknya dulu aja. Walaupun pada dasarnya kalian harus tahu dulu perangkat kerasnya seperti apa, baru bisa ngerti perangkat lunaknya. Tapi kita skip aja dulu itu, kita langsung masuk ke perangkat lunak atau orang biasa sebut dengan software. Nah, di pelayanan kita di gereja itu terdapat kurang lebih 5 software yang 4 software yang dimana software itu adalah software yang sering dipakai, yang sering kita gunakan untuk pelayanan di gereja gitu ya. Yang pertama, di sini tuh ada Canva. Kita gunakan Canva untuk apa? Untuk mengedit. Lalu ada Easy Worship. Untuk apa? Untuk menampilkan lirik lagu, ayat-ayat, dan lain sebagainya. And then ada OBS Studio untuk apa? Untuk streaming. Juga ada Vmix. Vmix untuk apa? Ya, betul, untuk streaming juga. Nah, untuk saat ini software yang paling penting atau perangkat lunak yang paling penting untuk kita adalah Easy Worship. Oke, bagi kalian mungkin yang bertanya-tanya apa itu perangkat lunak, apa itu software, penjelasannya seperti apa? Oke, kita skip dulu itu nanti. Di sini aku bakal ngasih tahu dulu kalian perangkat-perangkat lunak atau software yang harus kita gunakan, yang sering kita gunakan di dalam pelayanan di gereja. Oke, yang pertama itu ya itu ada Easy Worship. Itu yang terpenting menurut saya. Bagi kita itu adalah perangkat yang terpenting karena disitulah perangkat itulah yang membantu kita setiap minggu pelayanan, setiap hari minggu gitu. Teks yang ditampilkan di dalam proyektor setiap pagi dan siang kalian lihat itu keluar dari perangkat software Easy Worship ini gitu. Jadi ini adalah hal yang penting gitu. Dan kedua ada Canva. Canva apa? Untuk apa? Canva itu untuk mengedit.
And then ada OBS Studio untuk nge-tag video atau untuk streaming. Begitu juga dengan Vmix, sama fungsinya. Oke, kita masuk yang pertama itu ada ke Easy Worship dulu deh. Nah, Easy Worship itu tampilnya kurang lebih seperti ini guys. Nah, Easy Worship pun setiap tahunnya biasanya ada update gitu. Nah, ini adalah logo Easy Worship. Ini adalah tampilan Easy Worship, maaf burik ya, karena gambarnya nggak ada yang ukuran yang besar, jadi ya adanya segitu. Jadi nggak terlalu jelas gambarnya, resolusinya kecil. Nah, kurang lebih penampilan Easy Worship itu seperti ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan Easy Worship, nanti aku akan bikin atau bakal buat video terpisah. Untuk sekarang kalian ketahui dulu bahwa Easy Worship digunakan untuk pelayanan setiap hari Minggu yang ditampilkan dalam layar. Oke, biar kalian tahu dulu. Oke, next. Setelah Easy Worship ada Canva. Canva digunakan untuk ngedit. Rata-rata mungkin untuk kalian yang udah SMA ya, kelas 10, kelas 11, 12, atau mungkin SMP pun ya, kalian kayaknya udah nggak ini lagi, udah nggak asing lagi lah ngeliat yang namanya Canva. Canva tuh banyak orang pakai karena untuk saat ini Canva adalah bukan salah satu software atau salah satu software sistem yang paling banyak digunakan untuk mengedit. Karena apa? Banyak banget kelebihan, dan banyak sekali kelebihan Canva. Yang pertama adalah banyaknya template. Template itu banyaknya luar biasa. Terus dia nggak cuma untuk bisa ngedit poster doang, dia bisa ngedit banner, dia bisa ngedit PowerPoint bahkan, dan video juga bahkan dia bisa gitu. Itu sangat-sangat canggih gitu, sangat-sangat keren Canva ini. Jadi Canva itu kita gunakan untuk menggambar atau mengedit sebuah poster. Misal nanti kita bakal ada pelayanan apa, misalnya bakal ada pesta Natal ya, ada Natal atau ada pesta Bonataun atau bakal ada Kotilon. Nah, untuk openingnya tuh ya, biasanya kalau kalian lihat tuh ada gambar tulisan selamat hari Minggu, atau mungkin selamat tahun baru, atau selamat Natal gitu kan, Happy New Year and Merry Christmas gitu. Nah, itu dibuat dengan Canva ya. Kalau singkatnya, Canva digunakan untuk kita buat poster gitu ya, yang sering kita tampilkan di proyektor juga. Kadang sebelum lirik lagu muncul dan ayat-ayat muncul, itu kita munculin selamat hari Minggu, selamat Natal, dan lain-lain. Nah, itu dibuatnya dari Canva, dan karena itu bentuknya poster. Oke. Oh ya, sebelumnya gue maaf kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan gitu ya guys, karena memang itulah kekurangan aku, itu kayak kalau ngomong kadang suka cepet gitu. Kalau kurang jelas bisa tanya lagi ya guys. Kalian bisa nanya di grup atau mungkin PC ke aku. Ini itu apa, ini itu apa, ini itu apa. Nah, satu hal sebelum kita lanjut. Manusia itu adalah tempat manusia adalah tempat salah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku punya salah dalam pengucapan, dalam kata-kata dan sebagainya, atau gambar dan lain sebagainya, aku minta maaf. Dan yang terpenting sih menurut aku sebelum kita lanjut, ini kita belajar itu biar kita bisa. Gak ada manusia yang hanya sekali belajar, yang hanya sekali membaca, itu dia langsung mengerti. Mungkin ada beberapa ya, tapi banyaknya enggak gitu. Jadi setelah kalian belajar dari sini, setelah kalian dengerin video ini dan lain sebagainya, kalian ulangin di rumah. Kalian coba pelajari, praktekin, download Canva-nya, download Easy Worship-nya dan lain sebagainya, Vmix-nya gitu. Nanti aku coba sisipin link di deskripsi juga. Kalau enggak, nanti aku bikin video terpisah juga tentang setiap 4 software ini gitu. Gimana cara downloadnya, makainya, dan lain-lain gitu. Karena sebisa mungkin ya, sebagai manusia itu kita jangan sampai berhenti belajar gitu. Karena wawasan itu luas. Jadi kalau bisa, karena ini juga adalah ilmu tentang teknologi ya, yang menurut aku nih bakal menjadi benefit itu besar banget buat kalian, karena teknologi itu semakin maju. Kalian sendiri bakal ngerasain nanti benefitnya kalau kalian tahu tentang ini semua gitu, tentang Vmix, OBS, Easy Worship, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Karena ini ada ilmu yang sebenarnya dibilang mahal, enggak, murah. Karena di internet pun banyak ilmu-ilmu ini. Cuman kalian aja yang malas untuk nyari. Kalian aja yang malas untuk ngoprek gitu. Kalau kalian bisa ngoprek, rasa ingin tahu kalian tinggi, ya pasti kalian bakal tahu tentang ini, karena ini adalah ilmu yang gratis sebenarnya. Dan itu membantu kalian menjadi lebih baik lagi gitu. Apalagi di teknologi gitu. Bisa suatu keuntungan lah kalau kalian bisa ngerti tentang teknologi. Karena teknologi itu lama-kelamaan udah menjadi hal yang
dasar atau basic yang harus kalian punya gitu. Kerja pun kalian harus tahu teknologi, minimal bisa nyalain laptop lah gitu kan, dan komputer. Oke, lanjut. Yang kedua ada Vmix, yang ketiga ada Vmix. Di Vmix itu digunakan untuk streaming. Nah, sebelum masuk ke Vmix, oke, kita coba sekarang masuk ke OBS dulu ya. Kenapa? Karena sama fungsinya, tapi beda fitur dan cara pemakaiannya. Nah, OBS itu singkatan dari Open Broadcast Software kalau nggak salah. Digunakan untuk apa? Broadcaster. Broadcaster itu istilahnya adalah streaming, atau istilahnya, atau kalau kalian di TV-TV ya, kok bisa sih ada orang masuk TV, kok bisa sih, kan mereka ngetek video ya, menggunakan kamera itu, atau ngambil video menggunakan kamera itu di Jakarta ya, jauh. Saya yakin nggak ada studio TV di Subang, jauh banget itu. Jadi kalau nggak Jakarta ya Bandung atau kota-kota lain, tapi itu jauh jaraknya. Kok bisa mereka ngetek video sampai ke kita? Banyak hal-hal yang diperlukan untuk hal tersebut, untuk melakukan streaming atau untuk ngetek broadcast tersebut banyak. Tapi yang utama juga adanya software broadcastnya gitu. Gimana caranya kita ngetek video? Apakah bisa langsung dari kamera langsung ke muka kita gitu, dari kamera colok langsung ke TV kita? Enggak gitu. Terus gimana caranya biar si kamera tuh berubah-ubah posisinya, kadang di kanan, kadang di depannya, kadang di sampingnya, kadang di belakangnya gitu, kadang di sudutnya gitu, diagonal dan sebagainya. Gimana caranya biar kamera pun bisa di atasnya kadang. Gimana caranya hal tersebut bisa terjadi? Ya menggunakan aplikasi broadcast ini gitu. Bagaimana caranya ketika kita ngomong, ada yang ngomong ini ya di TV, di bawahnya ada tulisan teks berjalan. Gimana caranya ketika ada yang ngomong, di samping kanannya ada muka orang lagi. Terus gimana caranya lagi ngomong, kita ada pembawa atau new anchor atau jurnalis lagi ngomong gitu ya, di atas dia ada tulisan nama dia misalnya, terus di bawah dia ada nama dia. Kok bisa sih gitu? Nah, itu menggunakan aplikasi ini, seperti ini, broadcast gitu, untuk streaming. Nah, untuk penjelasan bagaimana caranya OBS dipakai dan downloadnya nanti bakal aku bikin video terpisah juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan mungkin, apa itu streaming? Streaming itu secara singkat adalah kita live atau tag video atau ngevideoin sesuatu atau aktivitas kita secara langsung live kalau bisa. Itu streaming. Sebenarnya banyak orang yang menganggap bahwa streaming itu menonton. Kita tuh streaming video bola, berarti kita nonton bola bareng-bareng. Nonton ya, bukan yang jadi pemain bolanya, bukan jadi yang ngetek bolanya, ngetek video bolanya, tapi nonton. Nah, sebenarnya itu arti khusus atau arti aslinya itu seperti itu. Itulah streaming. Nah, oke, maaf. Nah, tapi di sini kita coba ubah streaming dalam artian bahwa kita itu yang ngetek videonya gitu. Misalnya kita streamingin acara ibadah hari Minggu. Nah, itu berarti kita nge-streamingin bahwa ada pendeta lagi khotbah, terus para agenda, terus persembahan dan lain-lain gitu. Nah, itu artinya streaming secara singkat. Nah, untuk streaming tersebut, bagaimana caranya kamera bisa muncul di TV atau di handphone kalian, hasil dari kamera yang kita tag. Terus bagaimana caranya ada bisa masuk suara atau bagaimana caranya aku ngetek video ini. Video ini yang aku tag, yang aku akan upload di YouTube ini, gimana caranya aku ngetek? Nah, menggunakan aplikasi ini, broadcast. Jadi fungsinya untuk streaming, aplikasi broadcast itu. Nah, untuk OBS sendiri, ini adalah aplikasi broadcast atau streaming yang paling ringan dan yang paling mudah untuk dimengerti, karena dia sistemnya adalah open source, bisa dibilang open source. Open source itu artinya dia itu bisa diubah, gak ada hak ciptanya gitu. Dia punya hak cipta, tapi bukan berarti hak ciptanya itu mutlak. Dia itu, si pembuat OBS ini membuat si OBS jadi open source, aplikasi open source. Setiap aplikasi open source itu adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita edit, ubah. Gambarnya misalnya sini kan hitam nih ya, kita ubah jadi ungu gitu. Terus posisinya kita acak-acak, bisa, terserah kita, bebas. Karena di open source. Terserah kalian mau diubah seperti apapun bentuknya, atau fitur-fiturnya kalian ubah jadi lebih baik lagi. Kalau kalian bisa, terserah kalian. Itu open source aplikasinya. Dan ringan, itu yang utama. Jadi OBS itu digunakan, aplikasi OBS ini digunakan untuk streaming yang ringan, atau untuk streaming yang mudah. Kayak aku nih, aku kan lagi ngetek video kayak gini nih untuk streamingin buat kalian. Tuh aku tag, terus aku upload di YouTube. Nah, ini aku bisa pakai OBS, nggak usah pakai Vmix, terlalu berat. OBS aja yang ringan-ringan mah gitu. Nah, lanjut kita ke Vmix. Tadi kan OBS ini untuk ngetek streaming. Apa fungsinya Vmix kalau udah ada OBS gitu? Buat apa kita pakai Vmix kalau udah ada OBS? OBS lebih ringan, open source juga gitu kan, enak, kita bisa edit. Vmix buat apa kita pakai Vmix? Nah, satu hal ya, kelebihan Vmix yang nggak ada OBS punya
adalah Vmix fiturnya lebih lengkap dari OBS. Iya, OBS open source. Kalau kalian ngerti bahasa pemrograman, oke, kalian edit aja OBS ya. Jadi lebih banyak fiturnya. Tapi apakah kalian bisa ngoding? Ya kan? Kalau enggak, maka pakai Vmix. Dan Vmix adalah software yang digunakan oleh TV-TV, televisi-televisi besar. Televisi digital gitu. Kayak, kalian tahu nggak gimana caranya kayak RCTI, Global TV, MNC, Antv, TV One itu bisa muncul di TV yang menggunakan aplikasi broadcast ini Vmix. Mereka tidak menggunakan OBS karena fiturnya kurang lengkap. Mereka menggunakan Vmix. Fiturnya lengkap sekali. Mulai dari retake kamera atau ubah posisi kamera, audionya juga banyak. Kalian bisa lihat aja dari sini perbandingannya. Di sini tuh fiturnya tuh kalau kalian ini maaf ya gambarnya agak buruk juga. Tapi kalau kalian lihat di Google lebih besar, itu tuh fiturnya lebih banyak. Atau kalau kalian download Vmix-nya ya, itu lebih banyak fiturnya. Tuh lihat di sini aja, di sini udah terlihat rame banget dibanding dengan OBS. OBS juga rame tapi simple tuh. Lihat yang di bawah ini cuma segini doang. Fitur toolsnya OBS cuma segini, tapi Vmix nah banyak sekali gitu. Dulu waktu zamannya gereja kita masih streaming, itu awalnya kita menggunakan OBS tapi langsung ubah ke Vmix. Dan kenapa? Karena Vmix lebih worth it, lebih bagus, lebih bisa memadai apa namanya segala tools atau fitur-fitur yang kita perlukan tuh ada di Vmix gitu untuk streaming. Jadi kalau misalnya kalian streaming hal-hal yang berat, streaming hal-hal yang tinggi gitu kan, ya streaming misalnya acara kayak gereja dan acara-acara besar, ya utamakan ya sekuat mungkin kalian menggunakan Vmix gitu, jangan OBS gitu, karena fitur lebih banyak dan sangat-sangat membantu gitu. Itu perbedaannya OBS sama Vmix guys. Jadi OBS digunakan ya untuk hal-hal ringan, sedangkan Vmix itu untuk hal-hal yang lebih kompleks atau lebih besar gitu. And then next, sekarang lanjut gimana pertanyaan bahwa apa itu software, apa itu perangkat lunak kan? Oke, sini ada sedikit penjelasan dari saya. Kalau apa itu software atau apa itu perangkat lunak komputer? Jadi software atau perangkat lunak komputer atau disebut juga program ya, karena software itu kalau di bahasa Indonesia itu bisa disebut program juga, nggak cuma perangkat lunak. Tapi secara arti software dalam komputer itu ya perangkat lunak komputer, hardware, perangkat keras komputer gitu. Biasanya ini di SMP ya, di SMP udah belajar kalian. Kalian SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga udah belajar apa itu perangkat lunak komputer, apa itu perangkat keras komputer gitu. Aku juga udah belajar kalau nggak sama SMP. Waktu SMP tuh ada materinya kalau nggak salah. Nah, perangkat lunak komputer, software, atau disebut juga program, yaitu seperangkat perintah yang terkait disusun untuk tujuan umum memerintahkan kepada komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam melakukan interaksi dengan komputer, seorang pengguna menggunakan komputer mulai antarmuka interface yang menarik lewat layar monitor. Jadi gini, keterkaitan antara software, dan hardware. Hardware itu bentuk nyatanya dalam mata kita yang bisa kita pegang, yang kita bisa raba, bahkan kita bisa gigit, kita bisa makan. Itu hardware-nya. Kita bisa pegang, ya kita bisa rasain kayak kesetrum gitu. Nah, kayak kegigit semut gitu. Nah, itu hardware-nya. Software itu yang bisa kita lihat. Kita bisa pegang nggak? Sebenarnya enggak. Kita cuma bisa lihat doang software tuh. Oh, ternyata gini nih. Gambar-gambar ya yang muncul, warna-warna, bentuk-bentuk gambar-gambar yang muncul di monitor kalian atau di layar komputer kalian, itu adalah software. Hardware-nya apa? Yaitu monitor kalian tuh hardware-nya. Kalau kalian pegang tuh keras tuh. Tuh. Terus keyboard kalian tuh hardware-nya itu keras tuh. Mouse kalian pegang tuh keras tuh, itu hardware-nya. Komputer kalian yang box tadi CPU kalian tuh keras tuh. Kalau kalian punya tuh. Coba aja lempar ke kepala kalian, keras nggak gitu. Laptop kalian tuh ya, yang bentuknya ada keyboard, ada apa tuh, coba kalian pukul ke kepala kalian. Coba itu keras, itu perangkat keras gitu. Perangkat lunak ya yang tampil di layar. Kalian nggak bisa mukul badan kalian menggunakan perangkat lunak, nggak akan kerasa karena lunak gitu bentuknya. Ngerti? Nah, perangkat lunak itu digunakan untuk memerintahkan komputer untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi program atau perangkat lunak itu digunakan untuk melakukan perintah. Jadi ketika kalian ngetik di keyboard K, L, M, N atau ngetik nama kalian, misalnya kayak aku Kevin misalnya. Nah,
keyboardnya bergerak atau keyboardnya kita ketik, kita tekan Kevin gitu, ketik giginya itu ya, tombol-tombolnya kita ketik. Tapi apakah akan muncul di monitor kalian kalau nggak ada software? Nggak akan. Ketika kalian nggak punya software, nggak ada program, nggak ada perangkat lunaknya, apapun yang kalian lakukan dengan hardware kalian ketik-ketik di keyboard, geser-geser mouse kalian, kursornya nggak akan ngegeser. Kalian ketik menggunakan keyboard, nggak akan muncul apa-apa, kosong. Gitu. Itu adalah software. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh nanti nanya di grup atau PC ke aku ya guys. Nah, nah, perangkat lunak atau sistem software terdiri dari program yang mengontrol atau memelihara operasi komputer dan seperangkatnya, yang bertindak sebagai antarmuka antara user, software aplikasi, dan hardware. Yang masuk dalam kategori perangkat lunak sistem adalah sistem operasi atau operasi sistem. Nah, di dalam perangkat lunak itu sebenarnya dibagi menjadi dua lagi. Ada yang pertama itu software operating system atau sistem software, dan application software gitu. Jadi ada sistem software dan aplikasi software. Bedanya apa? Kalau aplikasi software itu aplikasi kayak Canva, OBS, Vmix, itu aplikasi software. Apa bedanya dengan sistem? Sistem itu sebelum kalian download Canva, OBS, dan Vmix serta yang lain-lainnya, itu kalian ketika nyalain komputer atau laptop kalian itu bakal muncul logo kotak warna biru Windows. Nah, itu adalah sistem operasi atau sistem software. Itu yang disebut sistem. Jadi pondasi aplikasi kalian atau pondasi application aplikasi software aplikasi, pondasinya itu adalah sistem of software atau sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi atau sistem software, aplikasi kalian nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa gerak gitu. Aplikasi sistem kalian atau aplikasi software kalian tuh nggak akan gerak, atau kita sebutnya aplikasi software sebagai aplikasi lah. Aplikasi nggak akan gerak, nggak akan bisa berjalan, nggak akan bisa di-download. Aplikasi kalian, Vmix nggak akan bisa di-download, OBS, Canva, Easy Worship nggak akan bisa di-download kalau nggak ada operating system atau sistem operasi atau sistem software. Kalau nggak ada, nggak bisa jalan. Atau perangkat lunak sistem nggak akan bisa jalan kalau nggak ada. Jadi apa sih perangkat lunak sistem? Contoh Windows. Di sini ada contoh kayak ada Windows, ada macOS atau Apple, ada Linux. Linux itu kurang lebih adalah versi Windows atau operating system yang open source. Untuk orang-orang yang udah tingkat ID-nya lumayan tinggi dan mengerti lah tentang operating system. Ada IBM juga punya operasi sistem, Ubuntu, ada Unix, Unix itu termasuk dalam Linux ya. macOS tadi yang Apple, ada Android. HP kalian tuh, Android itu adalah operating system, sistem software. Jadi handphone, komputer, laptop itu sebenarnya satu hal yang sama, satu mesin yang sama yang digunakan untuk mengolah data sebenarnya. Gitu. Jadi Android kalian pun termasuk operating system atau sistem software gitu. Ada MS-DOS ini teh, BlackBerry. Waktu dulu kalian pakai handphone BlackBerry, mungkin ada yang suka BlackBerry gitu yang pakai pin-pin. Nah, itu juga adalah suatu sistem operasi atau software, sistem of software. Kita sebut sistem software sebagai sistem operasi nah ya. Terus ada OS2 Warp. Di sini juga ada, wah lebih banyak lagi di sini, ada protokol, bahkan ada McAfee. Dah, ini tuh adalah aplikasi sistem masuknya. Ini aplikasi sistem yang di sini. Nah, ini operating sistemnya. Jadi ini nggak akan bisa kalian semua download kayak McAfee kan antivirus. Itu nggak akan bisa kalian download kalau ini nggak ada. Kalau kalian nggak punya Windows, nggak punya Linux, kalian nggak bisa download ini. Harus punya ini dulu. Jadi harus punya operating systemnya dulu sebagai wadahnya, sebagai pondasinya, baru bisa download aplikasi ini. Itu bedanya. Dan operating system itu adalah sebuah software yang diciptakan sebagai penghubung antara mesin hardware komputer kalian atau laptop kalian terhadap aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan atau terhadap perintah-perintah yang kalian inginkan untuk komputer kalian lakukan. Misal kalian ingin lakukan mengedit di Canva menggunakan komputer kalian. Nah, penghubungnya itu ya adalah operating system. Itu penghubungnya. Aplikasi atau aplikasi sistemnya atau aplikasi softwarenya apa? Ya yang kalian pakai. Penghubungnya apa dari aplikasi? Jadi prosesnya dari tangan kalian ngetik ke keyboard, hardware ngirim data ke operating system ya. Operating system atau sistem software, dan sistem software dikirim data atau perintah lagi ke dalam
aplikasi software gitu, application software. Nanti balik lagi ketika aplikasi software sudah mendapat perintah, dibalikin lagi aplikasi software ngasih perintah ke operating system gitu. Jadi dari operating system kadang muncul lagi outputnya, kadang ya ada beberapa yang muncul lagi outputnya. Contoh kalau kayak ngedit kalian tadi, contoh keluar outputnya apa? Layar kalian berubah. Misalnya kalian ingin ubah gambar kotak jadi kuning dari keyboard, dari mouse dulu, dari mouse kirim ke operating system, dari operating system ke application software, dari application software dibalikin lagi dulu ke operating system atau sistem software. Nanti dari sistem software dibalikin lagi ke hardware gitu. Muncullah gambar di monitor kalian atau layar laptop komputer kalian warna pink atau warna apa sesuai yang kalian pilih. Tuh. Nah, jadi ini aplikasi sistem. Jadi kalian udah ngerti aplikasi sistem itu apa? Kurang lebih aplikasi sistem itu ya aplikasi-aplikasi yang kalian download itu aplikasi sistem gitu. Sebenarnya kalau ingin dijelasin itu lebih jauh lagi, lebih kompleks lagi tentang aplikasi-aplikasi sistem aplikasi dan lain sebagainya itu lebih kompleks lagi. Karena IT itu luas banget guys. Jadi kalau aku jelasin dalam satu video pun bakal panjang gitu ya, bakal bosan mungkin kalian nontonnya, dengerinnya dan banyak sekali yang harus dijelasin gitu. Apalagi kalau kalian ingin tahu kayak gimana sih caranya si operating system ini ngerti yang kita suruh gitu. Kita ketik di keyboard nama kita kok operating system ngerti. Padahal kan nama kita kan nama bahasa kita ya, bahasa Indonesia pakai alfabet. Emang komputer belajar alfabet ya? Emang komputer SD, TK gitu nulis kan enggak. Gimana caranya bisa komputer tahu gitu alfabet itu yang kita ketikin. Nah, itu ada bahasa, ada sistem juga di dalam situ, bahasa pemrograman dan lain-lain sebagainya. Itu lebih kompleks kalau kalian ingin belajar, nanti aku buatin juga videonya. Nah, untuk software mungkin cukup segitu guys, nggak banyak-banyak. Ya kalian minimal udah tau lah artinya software, perangkat lunak, terus di bagian perangkat lunak itu ada apa aja, software atau perangkat lunak yang kita ingin pakai itu apa aja, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mungkin agak sedikit jelasin tentang hardware deh. Ntar ya. Sorry, salah. Nah, komponen sistem komputer atau hardware komputer lah. Komputer memiliki 3 komponen utama yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, untuk brainware kalian gak usah terlalu banyak dipikirin, hiraukan aja udah. Apa itu brainware gue udah gak usah tahu dulu ya. Cukup nanti aja karena atau secara singkat brainware itu bisa disebut manusia, tapi udah hiraukan aja dulu karena penjelasan untuk brainware itu mudah tapi sulit untuk dimengerti bagi kalian gitu. Apalagi kalian belum tahu artinya hardware dan software. Minimal kalian tahu dulu hardware dan software baru nanti aku bisa jelasin brainware. Nah, kan tadi aku udah bilang komponen utama dalam komputer itu ada hardware dan software. Tadi software udah. Hardware itu perangkat keras, peralatan yang langsung dihubungkan ke komputer atau adalah peralatan yang langsung dihubungkan ke komputer. Nah, nah ini jadi contoh yang ingin aku jelasin ya. Tapi ini udah lebih detail lagi. Ya ini sistem ini tuh grafik ini tuh terjadi dalam komputer, hardwarenya komputer. Nah, ada kita belajar komponen dasar komputer atau hardware komputer. Hardware komputer tuh ada apa aja sih? Di dalam CPU tadi ya, kita lebih tepatnya ngebahas CPU. CPU itu yang kotak hitam, putih, kuning atau apapun itu warnanya ada lampu-lampunya lah, yang kelihatan lucu gitu ya. Yang ada lampu-lampunya itu CPU kan yang aku udah jelasin tadi. Nah, di dalam CPU tuh ada apa aja sih gitu. Yang pertama tuh ada motherboard. Adalah papan sirkuit yang ditempeli dengan CPU. Yang pertama adalah motherboard gitu. Biasanya untuk pelajarin hardware ya, untuk anak-anak cowok sih. Untuk anak cewek kayaknya jarang anak cewek tertarik dengan hardware komputer tuh jarang. Biasanya mereka ke arah software gitu kayak ngedit dan lain-lain. Ini untuk cowok ya, untuk cowok mungkin. Jadi untuk cewek nggak di skip videonya atau nggak diudahin tapi nonton juga ikut aja, ilmu lumayan gitu kan. Nah, ini adalah motherboard, papan sirkuit. Kalau kalian punya komputer di rumah atau kalian mungkin punya komputer teman kalian atau siapapun itu, coba kalian lihat ini ada bongkar, bukan dibongkar ya, dibuka casingnya. Kalian lihat di dalamnya ada motherboard. Jadi motherboard itu yang gede, warna hitam, kuning, ya hitam, coklat, hitam coklat doang sih rata-rata warnanya. Kalau nggak hitam coklat nih, kayak gini coklat gitu. Kalau nggak yang warna hitam. Nah itu motherboard. Motherboard itu papan sirkuit yang ditempel dengan CPU. Nah CPU itu Central Processing Unit. Nah ini di dalam sini nanti CPU muncul dipasang. Memori utama atau memori, video card atau VGA card, VGA ya, RAM, di sini RAM serta berbagai komponen lainnya. Nah ini
contoh gambar motherboard. Aku nggak akan jelasin lebih lanjut hardware-nya secara detail motherboard itu apa, fungsinya apa, tapi secara singkat kalian bisa lihat aja dulu gambar motherboard itu seperti ini biar kalian tahu. Nah, motherboard yang kita pakai di gereja, sorry suaranya agak kesek-kesek. Motherboard yang kita pakai di gereja adalah motherboard Steel Legend kalau nggak salah, B460 kalau nggak salah. Nggak tahu H1, aduh aku lupa kalau nggak salah B460, antara B460 kalau nggak H410M. Nah, itu adalah motherboard untuk soket Gen 11, 11, 11, 10, 11, 12, 10, 11 sih, 10, 11, 1000, soket 1200, LGA 1200. Kalian cari tahu aja apa itu. Aku nggak akan jelasin secara detail di sini, tapi yang untuk informasi kalian, motherboard di gereja kita adalah motherboard Steel Legend B460 kalau nggak salah. Itu adalah motherboard kategori gaming yang tengah-tengah, medium atau intermediate yang lumayan harganya gitu. Itu motherboard komputer kita. Nah, and then ada CPU. Nah, ini gambarnya kayak gini. Kurang lebih gambar CPU tuh kotak-kotak gitu deh, yang kotak kecil gitu. Nah, itu CPU tuh. Kalian bisa searching di Google gambar CPU seperti apa. Nah, untuk CPU yang kita gunakan di PC kita gereja itu adalah i5 Gen 11 tentu Gen 10 ya. 10400 kalau nggak salah. Gen 10 ya. 10400 kalau nggak salah. Itu CPU yang kita gunakan. i5 1400. Kalian lihat aja spesifikasi lengkapnya seperti apa di Google gitu. CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini yang aku maksud. Jadi dalam kotak hitam tadi itu ada CPU atau ini Central Processing Unit atau sering disebut adalah prosesor gitu. Menuju ke bagian dari komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Istilah yang lebih umum adalah prosesor. Jadi istilah umum Central Processing Unit atau CPU ini adalah prosesor disebutnya. Nah, benda ini adalah otak dari komputer. Tanpa benda ini jangan harap komputer kalian nyala. Jangan harap. Gak akan pernah bisa nyala kalau nggak ada benda ini. Nyala sih kadang. Ada beberapa motherboard yang udah support kalau nggak ada CPU-nya nyala tapi muter, tapi nggak bisa digunakan gitu. Muter kayak kipasnya muter atau ada lampunya keluar, tapi nggak bisa digunakan gitu. Ini adalah CPU, contoh CPU. Nah, di sini ada kategori kebutuhan. Ada kebutuhan tinggi, itu kalian pakai Titanium, Xeon, Opteron, Ultra Supra. Terus ada kebutuhan tinggi profesional, pakai Core Quad dan Core 2 Extreme. Pakai kebutuhan pribadi ada AMD. Kebutuhan pribadi atau rumahan bisa pakai Core 2 Duo, Celeron Dual Core, Sempron, dan penggunaan dengan notebook Core 2 Extreme dan Turion X2. Nah, ini nggak usah kalian pahami secara detail apa, karena nanti mungkin aku bakal buat video terpisah juga tentang prosesor CPU atau tentang hardware deh nyatu nanti. Nah, jadi dalam CPU itu ada dua jenis, yaitu dari kubu Intel atau warna biru dan kubu AMD dari warna merah. Gitu. Itu adalah dua merek ya, brand prosesor yang paling terkenal dan cuman dua brand itu doang yang benar-benar sampai sekarang hidup gitu. Chipset lah, dua brand chipset itu. Nah, and then next ada memori atau RAM. Handphone kalian juga pakai RAM, guys. Coba kalian lihat deh handphone kalian RAM berapa? RAM 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 gitu ya. Mungkin HP gaming kalian ROG. Nah, di CPU atau di komputer pun ada RAM. Tentunya ada RAM. Pasti kalau nggak ada RAM juga nggak jalan sebenarnya. Ada memori. Memori laptop kalian coba lihat berapa? Apakah 2, 4, 6, 8, 12, 16, 16 langsung ke 16 itu langsung ke 20, 24, 32, 64, 128, bahkan ada yang 512. Untuk komputer-komputer server ya yang besar itu biasanya 502 giga, 512 giga. Nah, memori adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data baik untuk sementara atau permanen. Jadi si memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Ketika kalian lagi ngedit, datanya nih ada nih, cache-nya ada nih disimpan di memori gitu. Bentuk memori kayak gini guys, panjang-panjang. Memori komputer panjang, tapi kalau memori laptop itu setengahnya lah. Bentuknya itu memori laptop itu setengahnya dari memori komputer. Kalau memori komputer panjang, memori laptop itu setengahnya gitu. Nah, inilah bentuk memori komputer. Next. Itu ada satuan RAM nih biar kalian tahu. Satuan penyimpanan atau RAM ya, penyimpanan sih ya. Karena
RAM sama penyimpanan kayak hard disk SSD atau NVMe itu satuannya sama karena memang sama-sama digunakan untuk penyimpanan. Kalau RAM itu semi permanen jadi kadang sementara lebih banyaknya digunakan untuk penyimpanan sementara, sedangkan hard disk SSD NVMe itu untuk jangka waktu yang panjang. Nah, satuan penyimpanan adalah byte dalam huruf B. Setiap byte terdiri atas daratan kombinasi bit yaitu B. Jadi bit di bawah byte itu ada bit. Jadi urutannya itu kayak bit baru ke byte nih ya, byte. Terus ada kilobyte, ada megabyte, dan ada gigabyte juga, ada terabyte, dan petabyte kalau nggak salah di atas terabyte. Satu byte itu satu karakter. Kalau 1 kilobyte itu 1024 byte. Atau satu kilobyte itu 1000 byte. Atau 1 kilobyte, 1 KB itu 1000 B. 1 megabyte itu 1 juta byte. Atau 1 juta megabyte itu 1 megabyte itu 1000 kilobyte. Nah, di megabyte itu ada gigabyte sebenarnya. Nah, 1 gigabyte itu 1000 megabyte atau 1 juta 1 juta byte dan 1 miliar 1 juta kilobyte dan 1 miliar byte. Itu kalau gigabyte. Nah, ada terabyte. Yang paling banyak sekarang, yang paling tinggi sekarang sering digunakan adalah terabyte. 1 terabyte itu adalah 1000 gigabyte, 1 juta megabyte, 1 miliar kilobyte, dan 1 triliun byte. Itu guys. Jenis memori dalam komputer dibedakan ada dua jenis, yaitu memori volatile. Volatile sebutnya ingatan memori akan hilang ketika daya dimatikan, dan non volatile ketika tidak akan hilang ketika daya dimatikan. Ini untuk penjelasannya nanti aja ya, agak panjang. Nah, ini bentuk RAM tuh seperti ini. Nah, ditempelin ke dalam motherboardnya. Ini motherboard, ditempelin di sini, masukin. Ini RAM nih. Nampaknya yang tadi. Ini ROM. ROM itu penyimpanan kurang lebih. Ada ya. Nah, ROM ini atau hard disk. Hard disk itu bentuknya seperti ini guys. Ada yang gede seperti ini, ada yang kecil gitu. Ada yang lebih kecil juga. Atau kalian sebutnya dengan SSD biasanya. Nanti aku bakal bikin video terpisah, tapi fungsinya mereka ini hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Jadi fungsi hard disk, SSD, NVMe itu adalah tempat penyimpanan. Kalian nyimpan foto, nyimpan video, dokumen kalian, dokumen PowerPoint kalian, dokumen Word kalian belajar, itu disimpannya di hard disk atau di SSD. Tergantung kalian pakainya apa dalam laptop dan komputer kalian. Nah, setelah itu ada setelah hard disk itu sebenarnya ada VGA card. Bentar ya. Aku lupa masukin lambang VGA di sini. Kayaknya nggak ada lambang VGA. Nah, sebelum masuk ke VGA hard disk RAM ya, RAM dulu ya. RAM yang kita gunakan dalam komputer kita ini di gereja itu besaran 16 GB DDR4. DDR itu kurang lebih direknya gitu lah. Jadi jenisnya lah, istilahnya jenisnya nanti aku jelasin lagi lebih lanjut. DDR kita gunakan tuh DDR4. DDR itu mulai dari DDR2 ya. Kalau dibilang DDR1 ada nggak? Ada, tapi itu udah zaman mana? Dulu banget lah itu. Biasanya kalau DDR1 itu nggak bisa dilepas RAM-nya, nempel di motherboardnya atau nempel di PCB-nya. Itu DDR1 itu disebutnya DDR. Nah, atau ada DDR2, ada DDR3, ada DDR4, dan yang terbaru ada DDR5 gitu. Untuk RAM yang kita gunakan adalah 16 GB, 8 plus 8 atau 8 kali 2. Jadi kita punya 2 biji RAM 8 GB DDR4 di komputer kita di gereja. And then hard disk yang kita gunakan itu yang pertama SSD 128 GB ya, kita pakai SSD ditambah kita punya hard disk 320 GB. Hard disknya hard disk laptop, hard disk kecil, bukan yang gede. Ini hard disk komputer biasanya disebutnya. Atau hard disk yang gede, yang kita gunakan tuh hard disk yang kecil, tipis. Kalian lihat aja lah di Google, hard disk laptop kayak hard disk komputer apa bedanya. Dan SSD kayak gimana gitu. SSD sama hard disk laptop itu kurang lebih sama bentuknya, nggak beda jauh. Dan apalagi kayak bentuk NVMe itu seperti apa. Bentuk NVMe itu kurang lebih kayak RAM gitu, nggak beda jauh. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk penjelasan tentang komputer seperti apa itu software, apa itu hardware. Nanti bakal aku bikin video lebih lanjut lagi, penjelasan lebih rinci lagi tentang software dan hardware. Mungkin cukup sekian aja, sampai sini aja guys. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan ada kata-kataku yang menghina atau mungkin gak enak di hati kalian, aku minta maaf. Dan nanti kalian bisa tunggu video selanjutnya tentang perangkat
keras atau hardware, dan sedikit lagi tentang perangkat software atau perangkat lunak gitu ya. Oke guys, see you.